Pada latar belakangnya itu, pendidikan dan pengajaran adalah suatu proses yang sadar tujuan. Tujuan dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk memberikan rumusan hasil yang diharapkan peserta didik setelah melaksanakan pengalaman belajar. Tercapai tidaknya tujuan pengajaran, salah satunya adalah terlihat dari hasil belajar yang diraih peserta didik. Dengan prestasi yang tinggi, para peserta didik mempunyai indikasi berpengetahuan yang baik. Salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik adalah motivasi. Dengan adanya motivasi, peserta didik akan belajar lebih keras, tekun, dan memiliki konsentrasi penuh dalam proses belajar. Dorongan motivasi dalam belajar merupakan salah satu yang perlu dibangkitkan dalam upaya pembelajaran di sekolah. Motivasi belajar yang dimiliki peserta didik dalam setiap kegiatan pembelajaran sangat berperan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Siswa yang bermotivasi tinggi dalam belajar memungkinkan akan memperoleh hasil belajar yang tinggi pula. Artinya, semakin tinggi motivasinya, semakin intensitas usaha dan upaya yang dilakukan. Maka, semakin tinggi prestasi belajar yang diperolehnya. Dalam proses pengajaran sangat diperlukan adanya motivasi. Sehubungan dengan besarnya pengaruh motivasi belajar, guru harus berupaya secara maksimal agar siswa termotivasi untuk belajar. Oleh karena itu, motivasi belajar menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Motivasi belajar harus dibangkitkan dalam diri siswa sehingga siswa termotivasi dalam belajar. Selanjutnya yaitu media berasal dari bahasa Latin atau medium, yang artinya perantara atau pengantar. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang menjadi sarana penyampaian informasi dari pengirim kepada penerima agar yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Pengertian media dan pembelajaran berdasarkan tujuan bahwa kata media dalam media pembelajaran secara harfiah adalah sarana, sedangkan kata belajar diartikan sebagai suatu keadaan yang diciptakan untuk membuat seseorang berbuat sesuatu kegiatan belajar. Media pembelajaran lebih menekankan pada posisi media sebagai wahana untuk menyalurkan pesan atau informasi dan belajar untuk mengkondisikan seseorang belajar. Di SDN 11 Kota Barat, khususnya di kelas 5, guru-guru mulai merasakan adanya penurunan yang signifikan dalam motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Fenomena ini menjadi perhatian serius mengingat IPA seharusnya menjadi salah satu pelajaran yang paling menarik dan relevan bagi siswa di usia tersebut. Wordwall merupakan aplikasi yang dapat digunakan sebagai alat belajar, sumber belajar, atau evaluasi secara online yang menarik untuk siswa. Keunikan lain dari Wordwall dibandingkan aplikasi game edukasi online, yaitu guru dapat melihat tingkat kesukaran terbutir soal dan terdapat nilai persentasenya agar dapat diketahui soal yang paling sulit hingga yang paling mudah. Aplikasi Wordwall merupakan jenis media pembelajaran interaktif dalam bentuk permainan yang dapat diakses dengan mudah secara online melalui Wordwall. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama yaitu motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran IPA cenderung rendah yang ditandai dengan kurangnya partisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran seperti dan tanya jawab. Selanjutnya yaitu siswa masih bersifat pasif dan hanya menjawab apabila dituju oleh guru, sehingga interaksi dan arah dalam proses pembelajaran belum terjadi
Selanjutnya, rendahnya variasi media pembelajaran menyebabkan siswa mudah bosan dan kurang tertarik terhadap materi IPA yang bersifat teoritis. Selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Agar penelitian lebih terarah dan tidak melebar, maka penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut. Yang pertama, penelitian hanya difokuskan pada penggunaan media workflow sebagai variabel independen. Selanjutnya, aspek motivasi belajar yang diteliti meliputi indikator-indikator seperti minat belajar, semangat mengikuti pelajaran, keaktifan, dan ketekunan siswa sebagai variabel independen. Selanjutnya, subjek penelitian dibatasi pada siswa kelas 5 SD 11 Kota Barat pada tahun ajaran 2025 dan 2026. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah terdapat pengaruh media workflow terhadap motivasi belajar IPA pada siswa kelas 5 di SD 11 Kota Barat. Dan yang kedua yaitu, sejauh mana media workflow dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran IPA di SD 11 Kota Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan media workflow terhadap motivasi belajar IPA pada siswa kelas 5 di SD 11 Kota Barat. Dan yang kedua yaitu untuk menganalisis sejauh mana media workflow dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran IPA. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori dan literatur mengenai penggunaan media pembelajaran berbasis digital dan meningkatkan motivasi belajar siswa, khususnya pada mata pelajaran IPA di jenjang sekolah dasar. Selanjutnya, manfaat praktis. Yang pertama, bagi guru sebagai bahan masukan dalam memilih dan mengembangkan media pembelajaran yang menarik dan interaktif guna meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, bagi siswa, memberikan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan, menarik, dan menumbuhkan semangat belajar melalui penggunaan media workflow. Dan yang ketiga, bagi sekolah sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan media pembelajaran berbasis teknologi digital dalam kegiatan belajar mengajar. Dan bagi peneliti lain sebagai referensi dan dasar untuk melakukan penelitian lanjutan terkait media pembelajaran digital dan pengaruhnya terhadap aspek-aspek pembelajaran lainnya. Baik, selanjutnya yaitu kajian teoritis. Yang pertama yaitu motivasi belajar. Motivasi adalah suatu usaha yang didirikan untuk mendorong dan mendukung orang agar mampu melakukan yang terbaik dari kemampuannya. Motivasi belajar merupakan dorongan yang muncul dari dalam maupun luar diri siswa yang berfungsi untuk menumbuhkan semangat, minat, dan ketekunan dalam mengikuti proses pembelajaran guna mencapai hasil belajar yang optimal. Motivasi memiliki peran penting sebagai penggerak utama dalam keberhasilan belajar, karena tanpa adanya motivasi, kegiatan belajar akan berjalan pasif dan kurang efektif. Oleh karena itu, guru perlu berperan aktif dalam menumbuhkan motivasi belajar siswa melalui penerapan strategi, metode, serta media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Selanjutnya yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan segala bentuk sarana, alat, atau perantara yang digunakan guru untuk menyalurkan pesan dan informasi pembelajaran kepada siswa agar tercipta proses komunikasi belajar yang efektif dan bermakna. Media pembelajaran berfungsi tidak hanya sebagai penyampaian materi, tetapi juga sebagai alat bantu yang mampu menumbuhkan motivasi, perhatian, serta keterlibatan siswa dalam proses belajar. Dengan demikian, penggunaan media pembelajaran yang tepat dapat membantu
tujuan pembelajaran secara optimal dan meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Selanjutnya yaitu keunggulan media virtual dalam pembelajaran. Media virtual memiliki lebih banyak keunggulan dibandingkan kekurangan dalam proses pembelajaran. Media ini bersifat fleksibel, interaktif, dan menarik sehingga mampu meningkatkan minat, fokus, serta partisipasi aktif siswa selama kegiatan belajar berlangsung. Selain itu, virtual juga mendukung pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan melalui kegiatan bermain sambil belajar. Namun demikian, virtual memiliki beberapa keterbatasan, seperti ketergantungan pada fasilitas teknologi, waktu pembuatan yang relatif lama, serta hanya fokus pada aspek visual. Meskipun demikian, secara keseluruhan, virtual tetap menjadi media pembelajaran yang efektif dan inovatif untuk meningkatkan motivasi serta hasil belajar siswa, khususnya dalam pembelajaran di sekolah dasar. Selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Pertama yaitu penelitian oleh Yuliani R. 2023, penelitian yang berjudul pemanfaatan media virtual dalam meningkatkan motivasi belajar IPA pada siswa sekolah dasar. Yang kedua yaitu penelitian oleh Rahmawati D. dan Nurhayati S. 2022 dalam penelitian berjudul pengaruh media virtual terhadap hasil dan motivasi belajar siswa pada pembelajaran tematik di sekolah dasar. Yang ketiga yaitu penelitian oleh Lestari W. 2024, penelitian yang berjudul efektivitas penggunaan virtual dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD. Dan yang keempat yaitu penelitian oleh Puspitasari A. dan Hidayat M. 2023. Dalam penelitian, penerapan media interaktif virtual pada pembelajaran IPA untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di sekolah dasar. Dan yang terakhir yaitu penelitian oleh Nuraini S. 2022. Penelitian dengan judul pengaruh media virtual terhadap motivasi dan minat belajar siswa pada mata pelajaran IPA di SDN 5 Palembang. Baik, selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini ada dua. Adapun hipotesis tersebut diuraikan sebagai berikut. Hipotesis penelitian, terdapat pengaruh penggunaan media virtual terhadap motivasi belajar IPA pada siswa kelas 5 di SDN 11 Kota Barat. Yang kedua, terdapat perbedaan tingkat motivasi belajar IPA antara siswa sebelum dan sesudah menggunakan media virtual pada pembelajaran IPA di kelas 5 SDN 11 Kota Barat. Selanjutnya, hipotesis statistik. Hipotesis 0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan media virtual terhadap motivasi belajar IPA pada siswa kelas 5 di SDN 11 Kota Barat. Yang kedua itu hipotesis alternatif, terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan media virtual terhadap motivasi belajar IPA pada siswa kelas 5 di SDN 11 Kota Barat. Baik, selanjutnya yaitu tempat dan waktu penelitian. Lokasi penelitiannya yaitu dilaksanakan
dan memiliki ketersediaan siswa kelas 5 yang akan menjadi subjek penelitian. Selanjutnya itu desain penelitian. Penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif, di mana sebuah data yang dihasilkan berbentuk angka atau persentase. Nantinya ada data-data yang didapatkan akan diolah dengan metode statistik sehingga hasilnya merupakan bilangan. Apabila memperhatikan karakteristik judul, penelitian yang diajukan pada kesempatan ini merupakan jenis penelitian asosiatif, yaitu sebuah kajian mendalam dilakukan dengan tujuan mencari hubungan atau pengaruh antara satu variabel dengan variabel lain. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi, sementara sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti. Populasinya yaitu seluruh siswa kelas 5 SD 11 Kota Barat pada tahun ajaran yang bersangkutan. Sampel, 2 kelas dari populasi kelas 5 yang dipilih sebagai kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Teknik pengambilan sampel menggunakan purpose sampling atau cluster random sampling. Baiklah, selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab. Kepada penanya dipersilahkan. Pertanyaan, mengapa menggunakan kelas 5 sebagai subjek penelitian? Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Saya, apa hasil yang diharapkan dari penelitian ini? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari penanya-penanya. Yang pertama yaitu mengapa menggunakan kelas 5 sebagai subjek penelitian? Karena kelas 5 dianggap sudah memiliki kemampuan literasi digital, dasar dan kesiapan belajar mandiri yang cukup, sehingga cocok untuk diuji dengan media berbasis game seperti Wordwall. Kepada penanya, apakah sudah puas? Puas. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Fadla. Apa hasil yang diharapkan dari penelitian ini? Diharapkan terjadi peningkatan motivasi belajar siswa setelah penggunaan media Wordwall dibandingkan sebelum penggunaan media tersebut. Kepada penanya, apakah sudah puas?